kalian semua? Tentu luar biasa semangat karena hari ini kita akan beribadah. Kita datang menyembah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Oke, yuk kita sama-sama ya adik-adik. Langsung ajak adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi hari-hari kami mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan hari ini Tuhan kami sudah siap untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah ibadah kami ini, penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Langsung ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Semua yang semangat, jangan malas-malas ya, semua gerak ya, ikut langsung gerakannya, langsung ikut ya semua. Oke? Ya. Semua goyang ya, semua gerak ya. Ya mulai, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, ayo. Di kiri kau ada. Di atas kau, di bawah kau ada. Di mana lagi di suka? Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Yang semangat ya semua. Iya, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, ayo di kiri kau ada. Di atas kau, di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku.
Bagaimana? Masih semangat memuji Tuhan? Tentu masih semangat ya. Yuk kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Ada Satu Sobatku. Siapa dia itu? Ya, Tuhan Yesus ya. Musik. Semua ikut segoyang ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ayo semuanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, ayo namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, ayo namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Good, okay. Adik-adik, tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan ya. Selama ini Tuhan selalu memberkati hidup kita sepanjang hidup kita. Dengan rasa syukur kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah adik-adik, coba adik-adik ya, sediakan uang persembahannya dan kotak persembahannya ya. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang dan ganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang dan ganti malam, aku diberkati. Oke, semua sudah memberi persembahan ya. Nah adik-adik, ada anak-anak bertanya, kalau kotak persembahannya sudah penuh bagaimana?
Kalau sudah penuh, bisa adik-adik minta tolong sama papa mama ya untuk mentransferkan uangnya ya ke rekening sekolah minggu yang terdapat di video ini. Oke, ya. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus, dengan rasa syukur kami membawa persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan di sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati juga orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap? Siapkan hati ya, siapkan telinganya, hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, dengan sikap yang sopan, sikap yang hormat kepada Tuhan. Oke, ya, kami persilakan Lause Cendrani yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap, ayo kasih jempolnya. Yeay, puji Tuhan. Walau saat ini kita masih beribadah di rumah, tapi adik-adik tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, Tuhan selalu baik bagi kita. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dan memberi kami tubuh yang sehat. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau lanjutkan cerita bangsa Israel. Adik-adik masih ingat apa yang terjadi dengan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir? Ya, mereka dikejar oleh Firaun dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membelah air laut Teberau menjadi dua, sehingga orang Israel boleh lolos dari kejaran orang Mesir. Setelah itu, dalam perjalanan, makanan yang mereka bawa dari Mesir habis adik-adik. Sehingga bangsa Israel menderita kelaparan. Dan Tuhan kembali menolong mereka. Tuhan mengirimkan hujan roti yang disebut mana di setiap pagi. Tuhan juga mengirimkan burung puyuh agar mereka bisa makan dagingnya di setiap sore hari. Wah adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Nah, sekarang Lause mau melanjutkan ceritanya. Kira-kira peristiwa apa lagi ya yang akan dihadapi oleh bangsa Israel? Dan bagaimana Tuhan menolong mereka? Cerita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat ke-16. Sekarang Lause mau mengajak adik-adik pergi menjelajah. Siapa yang mau ikut dengan Lause? Kita akan mengikuti bangsa Israel. Semua mau kan? Yuk ikut dengan Lause. Wow, lihat, orang Israel begitu banyak. Mereka sedang berjalan di padang gurun dipimpin oleh Musa. Mereka
melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sekarang mereka sudah tiba di suatu tempat yang bernama Rafidim. Sementara mereka berjalan dengan kondisi yang sudah begitu lelah dan lesu, tiba-tiba ada yang datang mengejar mereka dan menyerang barisan belakang bangsa Israel. Wah, adik-adik, siapakah yang datang menyerang? Oh, mengerikan. Ternyata mereka adalah bangsa Amalek. Mereka adalah bangsa yang kuat, kejam, dan suka merampok. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Orang Amalek selalu merasa dirinya yang paling kuat. Mereka mau menyerang dan merampok orang Israel. Mereka berteriak-teriak, "Ayo kita serang, kita hadap, kita bunuh orang Israel, karena kitalah penguasa di gurun." Wah, orang Israel menjadi panik adik-adik. Mereka ketakutan karena tiba-tiba mereka melihat rombongan orang Amalek yang datang menyerang mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Israel? Ketika Musa melihat keadaan ini, Musa segera berkata kepada Yosua, "Yosua, pilihlah orang-orang terbaik kita untuk keluar berperang melawan orang Amalek." Yosua segera melakukan seperti apa yang Musa minta. Tapi Musa tidak ikut berperang. Musa memberitahu mereka bahwa ia akan berdiri di bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Musa lalu naik ke bukit bersama dengan Harun dan Hur. Jadi pada waktu orang Israel maju berperang melawan orang Amalek, Musa di atas puncak bukit. Dia berdiri di sana bersama Harun dan Hur. Bagaimana dengan Yosua? Yosua bersama dengan orang-orang Israel pilihan maju untuk menghadang orang Amalek yang menyerang mereka. Waduh adik-adik, bisakah orang Israel mengalahkan orang Amalek? Bukankah selama ini kita tahu bahwa orang Israel adalah bekas budak? Budak-budak yang tidak bisa apa-apa di Mesir. Budak-budak yang tidak pernah berperang sekarang harus melawan orang Amalek yang setiap hari memegang senjata. Menurut adik-adik, siapakah yang akan menang? Apakah orang Israel yang dulunya budak atau orang Amalek yang dari dulu sudah terlatih berperang? Ya, pastilah orang Amalek yang menang. Tidak mungkin orang Israel bisa menang. Musa juga tahu. Musa tahu bahwa orang Israel tidak mungkin menang jika mereka bergantung pada kekuatannya sendiri. Musa tahu mereka butuh pertolongan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab itu Musa naik ke bukit, dan di atas bukit Musa mengangkat tongkat Allah. Musa berdoa minta pertolongan Tuhan. Waktu Musa mengangkat tongkat Allah dan berdoa, orang Israel menjadi kuat. Tapi lama-kelamaan Musa mulai menjadi capek. Musa menurunkan tangannya. Dan ketika Musa menurunkan tangannya, orang Amalek yang menjadi kuat dan orang Israel kalah adik-adik. Musa melihat bahwa ketika ia berdoa dengan kedua tangan terangkat, orang Israel menang. Tapi ketika dia menurunkan tangannya, orang Amalek yang menang. Ketika Harun dan Hur melihat Musa kecapean dan orang Israel kalah, mereka segera membantu Musa. Harun dan Hur mengambil sebuah batu lalu mendudukkan Musa di atas batu besar itu. Kemudian mereka menopang kedua tangan Musa, seorang di sisi kanan dan seorang lagi di sisi kiri, sehingga kedua tangan Musa tidak bergerak. Tangannya tetap terangkat ke atas. Dan
Ketika tangan Musa kembali terangkat ke atas, orang Israel yang tadinya kalah menjadi kuat kembali. Yosua dan orang-orang pilihan juga terus berjuang untuk mengalahkan orang Amalek. Dan Musa terus berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Dan akhirnya pertempuran dimenangkan oleh orang Israel. Wow, luar biasa! Orang Israel akhirnya meraih kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan orang Amalek yang sangat kuat. Orang Israel menang bukan karena kehebatan mereka, bukan juga karena kehebatan Yosua, bukan juga karena kehebatan Musa, bukan. Tapi karena Tuhan. Kemenangan ini berasal dari Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan dan berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan menolong mereka dan memberi mereka kemenangan. Setelah perang selesai, Tuhan berkata kepada Musa untuk menuliskan semua peristiwa itu pada sebuah kitab yang dapat dibaca oleh Yosua dan orang-orang Israel. Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa kemenangan orang Israel atas orang Amalek diberikan oleh Tuhan. Musa juga tahu bahwa Tuhanlah yang memenangkan orang Israel, dan sudah seharusnya orang Israel menjunjung tinggi Tuhan. Maka Musa membangun sebuah mezbah dan menamakan mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin orang Israel melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Sinai. Apa yang akan terjadi di sana? Adik-adik bisa nantikan ceritanya di ibadah minggu depan. Wah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang Israel tidak mungkin menang, tapi kenyataannya mereka menang melawan orang Amalek. Itu semua terjadi karena orang Israel bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada orang Israel. Selama berperang, Musa mengangkat tongkat Allah, menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan turun tangan untuk menolong bangsa Israel. Musa mengangkat tongkat Allah, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membuat kuasa yang luar biasa sehingga bangsa Amalek yang begitu kuat dan perkasa bisa dikalahkan oleh orang Israel yang lemah. Nah, adik-adik, kita jangan pernah meremehkan doa. Doa sangat penting bagi anak-anak Tuhan, dan Tuhan sangat senang kalau kita rajin berdoa. Jadi adik-adik, rajin-rajinlah berdoa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Adik-adik, Tuhan yang baik kepada orang Israel adalah Tuhan yang juga baik kepada kita semua. Saat orang Israel butuh pertolongan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Begitu juga dengan kita. Waktu adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa lemah, takut sendiri, takut hadapi ujian, takut sakit, takut gelap, adik-adik dapat berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita memanggil nama Tuhan di dalam doa kita. Minta Tuhan menjaga dan melindungi kita, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai dan memberi kita kekuatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang mengasihi kita semua. Karena itu, adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Lewat semua keadaan yang kita alami saat ini, kita harus percaya
Tuhan selalu menyertai dan Tuhan sanggup melindungi kita. Mari adik-adik, kita puji Tuhan, kita puji namanya. Bersama teman-teman kita angkat sebuah pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Nah, sekarang langsung ajak adik-adik baca ayat hafalan minggu ini dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 15b. Tuhanlah panji-panjiku. Sekali lagi ya, Keluaran pasal 17 ayat 15b. Tuhanlah panji-panjiku. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita sama-sama tutup dalam doa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan membuat aktivitas panji-panji. Bahan-bahan yang digunakan: kertas warna origami, kertas putih apa saja, kertas folio berwarna, lem, pensil warna atau spidol, pensil, penggaris, dan gunting. Oke, pertama-tama kita mengambil kertas putih, kita akan menggulung kertas ini untuk membuat tiang bendera seperti ini. Nah, Rosa akan menggulung
dan terus menggulung. Lalu memakai kertas bekas ya. Anak-anak juga bisa pakai kertas bekas, majalah bekas di rumah. Nah, sesampai di ujung kita akan melem. Lalu akan beri lem di ujungnya, beri lem yang banyak-banyak biar jadi satu tiang bendera. Sekarang kita akan membuat benderanya. Lalu lipat dua kertas ini. Nah, setelah itu lalu gunting menjadi dua. Lalu setengah dari kertas ini lalu lipat dua lagi. Setelah itu lalu akan tarik garis dari sudut bawah ke atas. Seperti ini adik-adik. Sekarang lalu akan mengguntingnya. Kita dapat bentuk segitiga. Sekarang Lose ambil kertas origami warna biru. Lose lipat kertas origami ini dan Lose akan gunting seperti ini anak-anak. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan melem. Kita beri lem tepi bendera ini. Kita lanjut di sisi sebelah. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu kita akan rapikan sudut ujungnya ya. Kita gunting. Seperti ini. Sekarang kita beri lem tepi sini. Kita beri lem yang banyak. Lalu kita ambil tiang bendera dan kita mulai melekatnya. Seperti ini kita gulung. Sudah jadi satu bendera Panji-Panji kita. Anak-anak bisa menuliskan ayat hafalan hari ini. Tuhanlah Panji-Panjiku. Tuhanlah Panji-Panjiku di Keluaran pasal 17 ayat 15b. Selesai. Now Sherry want to eat. Which way Sherry food? For we can eat and healthy and strong as milk. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.